Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan konseling kali ini untuk kelas 12 semester ganjil, hari ini kita akan membahas mengenai psikotes. Kenapa kita perlu pelajari psikotes? Karena ketika kalian nanti melamar pekerjaan, kalian akan menemui salah satu tahapannya adalah tes psikotes ini. Oke, untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Ya, materi kali ini mengenai tentang psikotes. Apa itu psikotes? Psikotes atau biasa disebut dengan tes psikologi adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh profesional untuk menggambarkan tentang aspek-aspek psikologis seseorang, seperti intelligence atau kecerdasan, kepribadian, dan work style, dan lain-lain. Yang diukur dalam psikotes adalah segenap potensi yang ada dalam diri seseorang. Jadi psikotes itu bukan ujian ya. Jadi seperti apa kualitas diri kalian, itu yang akan diukur nanti. Kenapa kita membahas tentang psikotes? Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika kalian melamar dalam suatu pekerjaan, kalian akan menghadapi yang namanya psikotes juga. Tahapan tes kerja itu adalah yang pertama seleksi administrasi. Biasanya kalian mengirim surat lamaran dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Lalu ada tes tulis. Setelah tes tulis akan ada psikotes dan wawancara. Oke, selanjutnya yang nomor 5 ini adalah MCU ya, medical check up, jadi bukan wawancara. Selanjutnya, apa saja psikotes itu? Psikotes ini terbagi dari 3, yaitu adalah tes kecerdasan, tes kepribadian, dan tes bakat minat. Nah, tapi untuk kali ini kita akan fokus dalam tes kepribadian, karena untuk tes kecerdasan biasanya itu diberikan ketika kalian memasukin sekolah. Kalau untuk tes masuk kerja, itu kebanyakan yang digunakan adalah tes kepribadian. Jenis tes yang akan kita bahas adalah tes grafis dan tes kinerja. Tapi untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang tes grafis, yaitu ada Baum tes, DAP, dan tes warteg. Oke, tes yang pertama adalah tes Baum Tree, merupakan tes kepribadian yang dikembangkan oleh Karl Koch yang kemudian dipublikasikan pertama kali pada tahun 1959. Dalam tes ini, peserta tes diminta untuk menggambar sebuah pohon. Fungsi dari tes ini adalah untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang. Hal ini dapat diketahui dari bentuk gambar, kelengkapan gambar, kerapian, cara menggambar, dan dari aspek-aspek lainnya. Untuk mengerjakan tes ini, ada tips dan triknya tersendiri. Yang pertama, kalian pikirkan sejenak apa yang akan kalian gambar. Tapi jangan sampai kalian menggambar pohon bambu, pisang, kelapa, beringin, atau rumput. Karena gambar-gambar tersebut adalah mereka memiliki ciri khas khusus. Jadi diusahakan jangan menggambar itu. Silakan menggambar pohon yang berbuah, seperti pohon jambu, pohon mangga, dan semacamnya. Yang kedua adalah gambarlah dengan detail setiap komponen dari pohon, entah itu daunnya, batang, bunga dan buah, serta akar. Lalu jangan lupa selanjutnya adalah perhatikan ukuran, posisi, proporsi gambar, dan cara menggambar pohon. Jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Jangan terlalu letak gambaran kalian itu jangan terlalu ke kiri ataupun ke kanan. Jadi usahakan proporsi gambarnya ada di tengah-tengah kertas. Dan jangan pula proporsi jadi batangnya kecil terus daunnya besar. Itu tolong dihindari. Usahakan yang proporsinya besar batang pohon sesuai dengan besar dahan atau daun yang ada. Yang kedua, selanjutnya adalah tes DAP atau gambar orang. Dan durasi tes ini kurang lebih ada 20 menit. Untuk tes Baum tadi juga kurang lebih 20 menit. Jadi sebenarnya kalian bisa take your time atau memanfaatkan waktu yang ada untuk mengerjakan sebuah gambar. Dalam tes ini, peserta diminta untuk menggambar orang, sesuai dengan namanya ya, tes DAP, Draw a Person. Hal yang dicermatin adalah
usia, jenis kelamin, dan apa yang dia lakukan, cita-cita atau keinginan, dan kelebihan serta kekurangan. Jadi ketika kalian menggambar atau melakukan tes ini, silakan dipikirkan baik-baik, karena nanti ketika selesai menggambar, biasanya kalian akan diminta untuk menceritakan tentang gambar yang kalian buat. Siapa nama orang yang kamu gambar, apa pekerjaannya dia, terus jenis kelaminnya apa, keinginannya dia apa, dan kelebihan dan kekurangannya. Jadi tetap harus dipikirkan baik-baik. Nah, untuk tips dan triknya adalah pilihlah objek gambar yang mudah tapi detail. Tidak ada gambar yang bagus atau jelek. Kan seperti banyak bilang, saya tidak bisa menggambar, gambaran saya jelek. Itu tidak ada seperti itu. Karena yang dinilai dari tes grafis ini bukan dari keindahan gambar. Nah, seperti saya bilang tadi adalah proporsional dan kelengkapan. Terus garisnya juga. Sama seperti tes baum, gambar harus proporsional. Yang selanjutnya adalah jangan beli garis penekanan yang berlebih. Ketika kalian menggoreskan pensil, itu pastikan jangan terlalu menekan atau terlalu tipis. Jadi yang standar saja. Terus untuk gambar jari, diusahakan itu terlihat. Karena biasanya beberapa orang itu menggambar figur tapi tidak bisa menggambar jari. Jadi biasanya gambarnya di tangannya ditaruh dalam saku atau di belakang. Jadi tolong dihindari itu. Seperti poin yang nomor 3, poin nomor 4 adalah gambar dengan sekali gores secara jelas dan tegas. Tegas bukan berarti penekanannya terlalu berlebih ya. Secara jelas, jadi sekali saja, jangan diulang-ulang. Yang kelima adalah gambar harus bisa mendeskripsikan seseorang dengan baik, yaitu berupa jenis kelamin, aktivitas, ekspresi, dan profesi. Jadi ketika kalian menggambar orang, usahakan ekspresi mukanya itu jelas, entah itu orang yang sedang tersenyum, entah itu sedang cemberut, silakan digambarkan dengan jelas. Aktivitas, gambarkan seperti yang contoh gambar saya pertama tadi, itu terlihat sekali kalau dia adalah seorang polisi dengan jenis kelamin laki-laki dan terlihat seperti sedang mengatur lalu lintas. Jadi itu gambarnya sudah sangat jelas sekali. Jangan menggambar dia cuma diem atau apa. Tunjukkan kalau dia sedang melakukan sesuatu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang SIAP. Jadi sekarang saya mau kalian untuk mengerjakan atau menggambar. Gambarlah orang di kertas HVS dan ceritakan profesi, usia, cita-cita dari gambar yang kamu buat. Nah, kemudian di balik kertas tersebut, kirim ke Google Classroom ya. Jadi ketika ada 2 halaman kan, kalau 1 lembar kertas HVS itu. Nah, halaman pertama silahkan kalian gambar seseorang atau figur. Kemudian di baliknya, silahkan kalian tulis siapa nama dia, usia dia berapa, profesi dia apa, kekurangan dan kelebihan dia apa, keinginan dia apa. Jangan lupa mengerjakannya menggunakan pensil, bukan pulpen. Diingat ya. Kemudian nanti silakan dikirim, difoto dan dikirim di Google Classroom. Nah, oke, selanjutnya dan yang terakhir adalah tes Warteg. Tes ini dikembangkan oleh Enrique Warteg pada tahun 1929. Maaf, maksud saya 1926. Tes Warteg mengharuskan peserta untuk melengkapi 8 gambar menjadi gambar-gambar yang memiliki makna. Aspek yang diukur pada tes ini adalah emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, dan reality function yang dimiliki oleh setiap orang, tapi dengan intensitas yang berbeda. Jadi ketika kalian nanti menghadapi tes Warteg, kalian akan disajikan dengan 8 kolom gambar ini, yang nanti instruksinya silahkan kalian disuruh melengkapi gambar-gambar dari potongan-potongan gambar yang ada.
Untuk tips dan triknya, yaitu buat gambar secara proporsional, jelas, dan detail. Jadi ketika dalam satu kotak itu silahkan kalian gambar dengan jelas, jangan terlalu istilahnya gambarnya terlalu ngezoom atau terlalu jauh gitu. Jadi harus proporsional per kotaknya. Kemudian dalam tes ini waktu yang diberikan biasanya 30 menit. Lalu jangan menggambar dengan urut, misalnya 1, 2, 3, 4, kemudian 8, 7, 6, 5. Ini adalah contoh yang baik ya. Jadi ketika kalian menggambar, ini jangan menggambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan diurut seperti itu. Kalau bisa dibalik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan lihat kursor saya kalau kalian bingung. Oke. Nah, untuk kolom nomor 1, 2, yaitu yang kan sebelah atas, kolom atas sebelah kiri, dan 7, 8 yaitu kolom bawah sebelah kanan, 2 kolom bawah sebelah kanan. Silakan kalian menggambar makhluk hidup. Jadi seperti tanaman atau hewan semacam itu. Nah, untuk kolom 3, 4 yaitu sebelah kolom bagian kotak kanan atas, dan 5, 6 yaitu kiri bawah, silakan kalian menggambar benda mati seperti mobil, apartemen, meja, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah jangan mengotori kertas. Jangan sampai kertas tes tersebut itu kalian kotor atau kalian memberikan coretan yang tidak perlu dalam kotak itu. Nah, ini merupakan contoh-contoh gambar hasil tes water. Oke. Thank you. Jadi tadi kita sudah bahas tentang water. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baiklah pelajar skapsa, demikian materi hari ini mengenai psikotes tahap pertama. Untuk tugas silakan kalian kerjakan di kertas HVS atau kertas folio tanpa garis yang polos ya. Lalu kalian foto dan kirim di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam skapsa bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.